Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Selain itu, kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara. Untuk mendorong pertumbuhan meningkat, pemerintah melalui kebijakan fiskal punya dua opsi. 1. Fiskal ekspansif, menaikkan pengeluaran atau mengurangi tarif pajak pendapatan, disebut kebijakan. 2. Kebijakan fiskal kontraaktif, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan pajak lewat menaikkan tarif pajak. Kebijakan fiskal ekspansif bisa mengakibatkan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan kredit yang didorong oleh kenaikan pendapatan. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah dengan adanya APBN. APBN terbagi menjadi dua komponen, yaitu 1. Anggaran pengeluaran seperti pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. 2. Anggaran pendapatan seperti pajak, retribusi, royalti, laba BUMN, berbagai pendapatan non-pajak lain. Contoh kebijakan fiskal. 1. Subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 2. Subsidi minyak goreng. Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus atau tidak mengalami perubahan, disebut roll policy. Kedua, kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya, disebut discretion policy. Indikator untuk menilai kebijakan moneter yaitu 1. Jumlah uang yang beredar, 2. Inflasi, 3. Tingkat suku bunga, 4. Nilai tukar, dan yang terakhir 5. Ekspektasi masyarakat. Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di Indonesia, perlu dipahami 4 hal pokok, yaitu 1. Mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Dan yang ketiga, sistem moneter yang ditetapkan di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat,
hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Contoh dari kebijakan moneter yaitu pengendalian inflasi. Saat inflasi tinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak sehingga bank sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga. Mengenai kebijakan moneter di setiap negara sepenuhnya adalah tanggung jawab otoritas moneter atau bank sentral. Bank sentral memiliki 4 fungsi utama, yakni yang pertama mencetak dan mengedarkan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa. Lalu yang ketiga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat memegang kas pemerintah. Nah, instrumen yang digunakan bank sentral untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan moneter agar mencapai sasaran yakni terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, yakni merupakan salah satu kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Lalu kemudian yang kedua giro wajib minimum, yakni merupakan dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Kemudian instrumen yang ketiga yakni fasilitas diskonto yang merupakan diskon window, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch pengelolaan dana yang bersifat sementara. Kemudian instrumen yang berikutnya yakni instrumen terakhir moral persuasion atau himbauan moral. Moral persuasion atau himbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, ataupun lembaga keuangan internasional. Bagaimana sejarah hutang luar negeri? Yang pertama, sejak merdeka Indonesia sudah menanggung hutang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas pengakuan kemerdekaan pada konferensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949. Pemerintahan yang baru terbentuk sudah menanggung hutang warisan kolonial Belanda. Saat itu nilai hutang sebesar 1,13 miliar US dollar sebagai nilai kerusakan perang.
serta investasi yang dibekukan oleh Belanda di Indonesia. Angka tersebut tentu berat bagi Indonesia yang produk domestik bruto PDB saat itu masih kecil. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno saat itu otomatis menanggung beban keuangan yang tak sederhana. Biaya operasional pemerintah tidak sedikit. Pemerintah juga belum bisa menerbitkan surat utang negara. Sebagai solusi, Bank Indonesia saat itu diminta mencetak uang dalam jumlah besar. Tentu saja efeknya langsung terasa, hiperinflasi. Yang kedua, balance budget mulai diterapkan di Orde Baru. Di bawah pemerintah Presiden Soeharto, mekanisme penganggaran dengan balance budget mulai dijalankan. Meskipun saat itu belum ada undang-undang yang mengatur neraca keuangan pemerintah. Pembangunan saat itu mulai dibiayai dengan kerjasama multilateral atau bilateral. Saat Orde Baru mulai diterapkan disiplin pembiayaan hutang multilateral atau bilateral untuk pembangunan. Pemerintah juga mulai ketat menentukan porsi utang yang bisa diambil setiap tahun anggaran. Pada masa Orde Baru, rasio utang sempat mencapai 57,7% terhadap keseluruhan PDB. Pada tahun 1998 lalu, misalnya saat terjadi krisis moneter, utang pemerintah berada di angka 551,4 triliun rupiah. Sementara nilai PDB keseluruhan sebesar 955,6 triliun rupiah. 3. Rasio utang melambung di era Habibie. Ambruknya ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 membuat pemerintahan Presiden B.J. Habibie harus menarik utang dalam jumlah besar. Hal itu dilakukan karena situasi ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri yang jauh dari stabil. Utang di masa pemerintahan Habibie mencapai 938,8 triliun. Padahal PDB nasional saat itu sebesar 1.099 triliun. Artinya, rasio utang saat itu mencapai 85,4%. Andai saja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara saat itu sudah berlaku, maka rasio utang di era Habibie menyalahi batas rasio utang terhadap PDB, yakni maksimal 60%. 4. Rasio utang mulai membaik di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Rasio utang sedikit membaik ke level 77,2%. Nilai utang pemerintah saat itu sebesar 1.271 triliun. Sementara PDB-nya sebesar 1.491 triliun. Berlanjut, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, perekonomian Indonesia mulai pulih dari krisis. Rasio utang juga mulai menurun. Nilai utang saat itu sebesar 1.298 triliun, sementara PDB sebesar 2.303 triliun. 5. Rasio utang di tahun 2021. Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah hingga Juni 2021 mencapai 6.418 triliun. Rasio utang pemerintah saat ini mencapai 40,49% terhadap PDB. Porsi utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara sebesar 86,94% dan pinjaman sebesar 13,06%. Jika dibedah lebih rinci,
SBN tercatat sebesar 5.580,02 triliun yang terdiri dari SBN domestik 4.353,56 triliun dan falas 1.226,45 triliun. Mengapa negara berutang? Untuk saat ini, utang diambil untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur dan belanja lain dalam kebijakan fiskal yang ekspansif. Artinya, belanja negara memang lebih besar daripada pendapatannya. Pendapatan negara memang dianggap belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, sehingga memunculkan defisit. Untuk menutupinya, dilakukannya utang. Namun, pemerintah mengklaim bahwa utang yang ditarik saat ini aman karena digunakan untuk belanja produktif.